Oke, halo semuanya. Kali ini video saya adalah lanjutan dari video sebelumnya yang membahas tentang Microsoft Excel. Nah, kali ini kita akan membahas lanjutan dari beberapa fitur-fitur yang ada di Excel. Nah, sekarang saya akan membahas tentang pengurutan yang ada di Excel. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita akan menemukan hal-hal yang berurutan, contohnya hari, bulan, ataupun angka. Tuh. Nah, dalam Excel, pengurutan itu sangat berguna dan sangat berperan penting. Contoh nih, saya mau ketik di sini Monday. Nah, ketika saya tarik ke bawah, maka dia akan berurutan Monday, Thursday, sampai Thursday lagi. Atau mau jadi Sunday, ya terserah. Nah, di sini akan ada keterangan sampai mana. Kalau kita udah sampai Sunday. Nah, di pojok bawah ini kan pasti ada ini ya, keterangan dari kursornya tuh di bawah. Nah, Thursday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday itu. Nah, kalau contohnya saya ketik month aja, misalnya kan bulan itu atau hari, ya kan disingkat-singkat tuh. Nah, coba kita urutin, apakah bisa nggak? Dari bawah, ya bisa. Month, wet, to, fry, set, sun, dan begitu seterusnya sampai Sunday. Nah, apakah bulan juga bisa? Bisa. Kalau saya kasih sini Januari nih, Januari, oke. Saya tarik ke bawah dan ya terurut sampai Februari. Mungkin ada tanya, selain Januari bisa nggak? Bisa. Caranya tinggal ganti aja. Ganti. Contohnya saya mau mulai urutannya dari Juni. Nah, kalau saya tarik ke bawah, maka terurut Juni, Juli, Agustus sampai Juli. Gitu. Nah, ini jadi pertanyaan lagi. Jadi nggak mesti harus Januari dulu di awal, nggak. Yang penting ketika kita nulis apapun itu data, pasti sistem akan membaca ketika kita memberikan ini instruksi untuk menyalin ke bawah atau copy. Nah, sistem akan membaca, oh dia ini mau dirutin ya, karena dia tahu itu adalah urutan bulan, maka langsung terurut. Tuh. Itu adalah fitur kecanggihan yang ada di Excel. Nah, contoh nih, satu. Apakah satu nanti urutannya akan jadi 1, 2, 3 dan seterusnya? Enggak juga. Karena satu, sistem akan membaca, oh dia cuman diurutin 1 sampai ke bawah. Loh, kok bisa? Kenapa enggak 2, 3 dan seterusnya? Karena ya, kalau contohnya di sini saya ya, saya coba ini. Bentar. Oke, coba saya kasih sini 2. Lalu saya blok lagi. Nah, ketika saya tarik ke bawah, maka otomatis akan terurut. Kenapa? Sistem membaca bahwa oh dia ini mau ngurutin 1 sampai seterusnya, karena 1, 2, nah terus sistem akan baca oh pasti setelahnya 3 dan seterusnya gitu. Ya kecuali kalau kita nggak mau ngurutin ya itu terserah. Tapi kan kita mau ngurutin, maka sistem bisa membaca gitu. Nah, contohnya nih, saya mengurutin bilangan yang berkelipatan. Nah, contohnya saya mau
ambil kelipatan 5. Nah, kalau kita kasih 5, maka hasilnya juga tetap 5, karena nggak ada instruksi setelah 5 itu mau ngapain gitu. Misalnya kita mau ngurutin dia jadi apa, 55 aja atau gimana gitu. Nah, coba saya tulis di sini 5. Nah, saya tulis di sini contohnya 10. Nah, dia kan mikir, oh dia mau ngurutin nih, ngurutin 5, 10 sampai seterusnya. Itu kelipatan 5. Nah, apakah cuma 5 dan angka-angka kecil yang bisa? Enggak, semua angka bisa. Jadi terserah mau ngasih angka apa gitu. Oke. Nah, bentar ya. Nah, coba ini. Oke, jadi teman-teman harus ingat ya, bahwa kalau kita cuman kalau kita nggak blok juga yang 10, maka nggak ada instruksi gitu. Jadi kita harus ikutin yang 10 untuk dapat urutan yang pas. Oke. Nah, jadi ingat ya, kalau kita cuma kasih 1, lalu kita mau copy ke bawah, maka instruksinya cuma 1 gitu. Oh, kita mau ngurutin satu-satu sampai ke bawah. Kita terus mau ngurutin angka 5 tadi. Nah, terus di bawahnya nggak ada instruksi apa-apa. Nah, jadi sistem akan membaca bahwa oh dia angka 5 ini dirutin sampai ke bawah. Ditulis sampai ke bawah, 5 terus. Tuh. Oke. Ya. Apakah ini hanya urutan ke bawah saja? Enggak. Contoh nih, saya kasih lagi. Bentar, saya geser lagi. Oke. Monday. Nah, Monday nggak hanya bisa dirutin ke bawah. Monday bisa juga dirutin ke samping. Nah, itu enaknya. Tuh. Apakah bisa dirutin juga ke ini? Ke atas ya? Bisa. Ke samping? Oh, no. Oke. Samping bisa. Begini. Nah, ini bisa nggak diurutin juga? Bisa. Kalau kita mau ngurutin ini, tuh, terserah. Nah, kalau contohnya saya mau ini eksperimen, gimana kalau contohnya saya blok aja nih semua. Ya, bentar ya. Saya mau Oke, saya mau ini di blok semua. Lalu di gini. Nah, jadinya akan seperti ini. Monday, Thursday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, dan Sunday. Jadi sistem akan membaca sesuai dengan ya, apa yang kita mau gitu, apa yang kita suruh, perintahnya apa gitu. Nah, karena perintah kita adalah mengurutkan ini semua, Monday ke bawah, Thursday ke bawah. Kecuali kalau contoh ini. Nah, sorry. Oke, kita kasih ke samping. Maka dia akan membaca bahwa Monday-nya ke samping, Thursday-nya ke samping, dan sampai Saturday. Tuh. Nah, itu teman-teman ya. Oke. Nah, apakah cuman di hari atau bulan aja yang bisa? Enggak. Angka juga bisa. Oke, saya kasih eksperimen lagi. Eksperimen angkanya kayak gini. Ini saya klik 1, lalu saya klik 2. Nah, tetap ya, kalau kita mau ngurutin angkanya, kita tetap harus ngasih instruksi itu kalau angka. Instruksi ke bawah 2 atau 3 gitu. Tidak di bawah angkanya harus ada 1. Tuh.
instruksi, dan instruksinya nggak lain ya urutan gitu, mau itu kelipatan atau urutan bilangan bulatnya, terserah. Oke, coba kalau saya tarik ke bawah pasti akan terurut, kalau saya tarik ke samping itu pasti, oh sorry, kalau saya oke, sorry. Oke, nah kalau contohnya saya blok dulu, saya tarik ke samping, ke atas ya. Oke, ke atas kayak gini. Nah, jadi gampang kan, 01 sampai minusnya. Nah, gimana kalau kiri? Tetap tulis dulu 2, lalu kamu blok, sorry, di blok dulu, lalu kamu geser. Gitu juga sebaliknya di sebelah kiri, kamu ini geser. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Nah, jadi ini sistem pengurutan yang secara dasar aja gitu, dan kita akan belajar materi pengurutan yang lebih menantang lagi. Oke, lanjut. Nah, ini sama seperti yang tadi. Nah, contoh nih, saya mau ngurutin, saya mau buat urutan yang baru gitu, mau nge-custom. Nah, kalau kita mau custom, contoh nih, saya sering ngetik urutan nama yang ada di kantor saya, dan nama mereka tuh selalu saya sematkan di folder saya. Nah, caranya gimana? Contoh nih, ini nama yang sering kamu kasih di folder atau di file kamu. Contoh nih, Budi, lalu di bawahnya Ana, lalu Tommy, lalu Randy, atau ya di bawahnya lagi Raffi. Oke. Aduh, kok beda. Oke. Kita perbaiki. Oke. Nah, di bawahnya mungkin Satria mungkin ya. Satria. Oke, mungkin cukup ya. Nah, kalau contohnya nih, saya mau ketik Budi, pasti ya nggak akan ada urutan gitu, akan tetap Budi terus. Nah, terus caranya gimana kalau mau ngurutin? Oke, caranya kita hapus dulu. Oke, kita ke file, lalu kita ke more, option. Nah, di option kita ke advance, lalu kita scroll ke bawah ya, kita akan melihat sini edit custom list. Nah, di sini ini nih yang tadi kita klik-klik tadi tuh udah ada di sini sebenarnya. Nah, yang angka-angka itu sebenarnya itu yang sistem juga. Nah, jadi sebenarnya sistem kita di kita itu ya udah lumayan, karena itu kan hal dasar ya. Di komputer pasti udah tahu itu hari atau tanggal. Kalau sebenarnya kayak nama begini ya, sistem kan pasti belum menyimpan datanya gitu. Nah, untuk mengurutkan itu, untuk bikin custom pengurutan itu, kita bisa isi secara manual di sini. Budi segala macam.
dan terus kita bisa klik tambah. Namun untuk yang cepatnya aja, contohnya nih namanya agak banyak, nah kita bisa klik sini enter untuk ya langsung kita tempel di sini, klik lalu oke, dan kita import tuh langsung, dan kita oke, ya, oke, lalu kita oke lagi. Nah coba saya klik sini Budi dan saya tarik, ya langsung jadi. Ini tadi tuh nggak laku lagi, nggak bisa ini lagi nih, apa namanya, kalau tinggal kita ngetik nama panjang banget, aduh nggak tahu deh, pusing gitu kan. Nah mending kalau contohnya ini kita sering ngetik nama kayak gini, contohnya di absensi dan segala macam, ini sangat membantu banget gitu. Oke, dan saya harap ini bisa membantu kita untuk pengisian pengurutan data gitu. Oke, lanjut. Nah di sini sudah ada data sesuai dengan data yang saya buat kemarin di video sebelumnya, dan kita akan melakukan pengurutan. Fitur pengurutan yang canggih yang ada di Microsoft Excel. Nah, mungkin Anda melihat bahwa di sini ada daftar barang, namun tulisannya nggak rapi atau tulisannya nggak sesuai dengan abjad. Nah, untuk mengurutkan itu kita tinggal blok aja, lalu kita ke home, lalu kita ke sort and filter, dan ya jadi langsung terurut dari abjadnya yang paling awal sini B sampai T. Oke. Nah, namun mungkin kita berkata, tapi kok harganya nggak terurut, kok bisa begitu? Nah, kita juga bisa urutin itu. Nah, di sort. Nah, jadi ini perbedaannya. Kalau contohnya kita mau ngurutin kebalik ya, dari Z ke A atau A ke J. Contohnya ini ya, kan tadi kita sortnya di A ke Z ya. Nah, kita ke Z ke A, nah akan seperti ini. Tuh. Nah, kalau kita mau ini sort lagi dari A ke Z, nah kayak gini. Namun harganya masih belum ini ya, terurut dengan baik, karena ya pasti kita bilang ya harusnya yang paling atas itu adalah harga yang paling tinggi, atau yang paling atas itu harga yang paling kecil. Nah, kita bisa ke custom. Nah, di custom kita ke ini ya, kita nyusunnya itu ngurutinnya itu di ini harga yang ada di sini. Oke, kita blok dulu, lalu kita ke home, lalu kita ke sort, lalu kita custom, dan kita klik word, dan klik largest ya, oke, to smells, dan ya langsung terurut dari harga yang terkecil ke harga yang terbesar tuh. Dan mungkin ada teman-teman kata, kok bisa ya ini harga ini tas wanita pria ke paling atas, tapi yang cincin kok di bawah gitu. Nah, kita bisa ini lagi, ngurutinnya ke home, ke sort and filter lagi, ke custom, dan kita ke domestic ya, tadi domestic, dan ya largest to smallest ya,
Oke, langsung tuh 90 ke 86 ke bawah, 90 ke atas. Nah, tapi ini kok nggak terurut. Nah, cara ngurutinnya ya tinggal dicocokin gitu ya. Ini saya mau oke. Jadi harga sebelumnya 125, 150. Sini kita jadi 90.500 ya. Oke, harganya tetap begitu. Oke, karena harga tas wanita juga lumayan gitu, sama dengan harga cincin. Ya meskipun ini cuma contoh aja teman-teman, jangan dianggap serius gitu. Oke, nah langsung setelah kita rutin juga kita bisa ini ya, kita bisa filter. Kita pindahin ini dulu ke atas. Nah, kita bisa filter. Guna filter ini untuk ya meskipun ini datanya nggak seberapa, tapi biasanya yang mengelola data sebanyak itu, yang banyak itu di kantor, keuangan dan segala macam, ini sangat berguna. Contohnya saya pengen custom di nama barang, saya mau yang munculin itu yang sini ya. Kalau di sini kan udah di cek semua tuh. Nah, saya cuman mau yang di mungkin cuman kalung sama tas. Oke, dan itu yang muncul cuman ini. Dan kalau contohnya kita mau clear, oke, sini juga kita bisa filter. Ini kan udah satu. Nah, saya mau yang muncul cuman harga 83. Muncul tuh harga 83 apa? Kalung emas gitu. Atau saya mau ini ya, mau filter di number. Saya mau munculin data yang harganya di atas rata-rata. Ya, ini yang sepatu anak laki-laki. Memang ini juga yang harganya di atas rata-rata. Kalau yang di bawah rata-rata ada nih, banyak tuh di bawah rata-rata. Dan sama seperti ini juga, mau nambah filternya terserah. Above, kita matiin dulu ini ya. Kita clear dulu. Kita filter. Ya, tetap yang di atas rata tetap ini soalnya, karena harganya memang paling gede. Oke, dan kita clear lagi. Oke, nah, dan kita akan masuk ke materi selanjutnya. Oke, lanjut. Sekarang kita akan belajar tentang pembulatan bilangan dalam Excel. Nah, di sini kita akan melihat bilangan desimalnya, dan cara untuk pembulatannya langsung aja kita klik di sini. Sama dengan kita pakai rumus. Oke, lalu round
Oke, round. Oke. Lalu di sini ada perintah bahwa round buka kurung number koma baru ininya 0. Tergantung kita mau berapa digit untuk pembulatannya. Nah, tapi kita mau bulatin ke atas, kita bulatin 0 desimal, nggak 1 desimal. Oke. Numbernya ini, lalu koma, lalu kita kasih 0, lalu tutup kurung, lalu enter. Oh ya, benar. Oke, kita ulang lagi ya. Oh, koma, titik. Oke. Titik koma ya. 0, coba. Oh, sorry. Oke. Maka pembulatannya seperti ini. Jadi dari 3,5 ke 3,558 ke 4. Itu pembulatannya. Kalau dia pembulatannya itu ini ya, sesuai dengan angka desimalnya berapa gitu. Nah, kalau contohnya saya salin ke sini, maka otomatis bilangan di bawahnya akan dibulatin. Tuh. Nah, saya mau bulatin pakai round up. Contohnya nih, ini oke, kita ganti datanya, contohnya ini 0,1. Nah, ini kan pembulatannya 5 ya, karena ini desimalnya agak rendah, lebih rendah atau di bawah 5. Nah, tapi kalau kita mau bulatin, meskipun ini 1, nanti hasilnya kayak gini. Kita kasih rumusnya dulu, round up, dan oke, kita ganti dulu, sepertinya ganti biar beragam. Oke, ya, kita round up, lalu kita klik number, ini lalu 0, enter. Ya, tetap pembulatannya 4 ya. Nah, tapi untuk ke bawah kita lihat ya, perbedakan ini pembulatannya tadi sini 5. Nah, kalau di sini round up-nya 6. Meskipun ini cuman 1 ya, 1755, tapi dia bulatin ke 6. Dan kalau kita round down, kita kasih rumusnya round down. Oke, kita klik numbernya, lalu titik koma 0, lalu enter. Nah, pembulatannya langsung ke bawah tuh. Meskipun ini sebenarnya di atas 5, karena 5,558 gitu. Tapi ini kalau kita mau bulatin ke bawah ya. Jadi itu rumusnya. Oke. Langsung dibulatin ke bawah. Nah, gimana sih kalau saya mau ini saya mau salin ini dulu, sini. Oke, ini anggap tadi
round up, dan round down. Nah, gimana kalau saya mau ini saya mau dibulatin ke satu digit atau satu desimal ya. Kita klik round, lalu kita klik nomornya. Nah, klik nomor, lalu kita klik 1. Nah, enter. Tuh. Jadi dia bulatinnya nggak langsung 4, dia bulatinnya ke desimal berikutnya. Ini kan 3,5, maka berikutnya 3,6. Tuh. Dan kalau kita salin ke bawah, maka kerja seperti ini. Tuh. Nah, kalau kita mau round up juga bisa. Oke, kita klik dulu 1, enter. Ya, langsung dibulatin ke 3,5. Dan ya, gini hasilnya. Nah, gimana kalau rundown? Maka hasilnya akan kayak gini. Oke. Rundown. Untuk 1. Oke. Oh, sorry. Ternyata tadi saya ngasih rumusin ya rundown di sini. Saya mau kasih rundown dulu. Rundown ya, tetap. Nanti yang sebelahnya kita ganti. Oke, lalu 1. Oke. Nah, tinggal di sini nih. Kita ganti data sini aja, guys. Seharusnya dia round up. Oke. Nah, jadi kita copy ke bawah, langsung berubah. Tuh. Jadi ini ya kalau pembulatan bilangan desimal, dan itu sangat memudahkan pekerjaan kita untuk ya penghitungan desimal. Oke, nah kita lanjut ke materi terakhir itu perkalian. Oke, kita buka sheet lagi. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar tentang ini ya, pengaturan. Oke. Ya, kita isi dulu datanya ya. 1, kita urutin aja deh. 2, jangan 1 terlalu kecil. 3, oke, kita pakai fungsi fitur yang tadi. Sub. Oke, sampai 12 kali. Oke. Nah, lalu angka-angka ini kita akan kali 4 atau 6 ya, 6 aja, lalu kita salin. Oke. Nah, untuk mengalikannya itu aku udah pernah jelasin di video sebelumnya. Itu caranya dengan sama dengan dulu, lalu kita
klik ini, lalu kita kasih tanda bintang, lalu kita klik ini dan kita enter, hasilnya 12. Nah, kalau kita salin ke bawah, stop, ya tuh nampak hasilnya. Tapi kan kalau kita geser ke kanan, nah kita mungkin mengira ini hasil dari perkalian kolom atau bukan. Nah, untuk ngeceknya kita bisa cek di sini. Kita bisa lihat bahwa ini hasil dari perkalian kolom C dan B, bukan dari kolom A. Jadi hasil ini bukan mutlak dari kolom A. Itu juga di sini itu hasil dari perkalian kolom D dan C gitu. Jadi bukan mutlak dari kolom A gitu. Nah, kalau kita mau ngecek juga ini mutlak atau enggak, kita bisa klik F2. Kita bisa lihat sini F2. Nah, langsung muncul tuh bahwa ini hasil perkalian dari ini dan ini. Oke. Lalu gimana sih kalau biar datanya bisa mutlak gitu? Nah, kalau mau mutlak, kita copy dulu. Oke. Kita klik 6. Oke. Nah, gimana sih caranya biar hasilnya bisa mutlak dari perkalian kolom A? Ya, kalau misalnya kita geser ke sini, ini semua hasilnya dari perkalian kolom A. Contohnya ini C kali kolom A hasilnya ini, lalu kolom D kali kolom A hasilnya ini, dan begitu seterusnya. Oke. Nah, caranya gimana? Caranya gampang. Kita bisa kasih rumusnya lagi. Lalu kita klik ini, lalu kita kasih bintang, kita kasih sini, lalu coba kita kasih F4, dan ya kita akan lihat bahwa dollar mendukung bahwa hasil ini adalah dari A gitu. Ya gitulah kira-kira yang saya pelajari juga. Yang penting untuk mendapatkan nilai mutlak, kita harus nambahin lambang dolar ini dengan cara kita mengeklik tombol F4 ya. Dan oke. Setelah itu kita akan sorry teman-teman. Oke, lanjut. Kan sini setelah kita mengklik F4, maka kita akan melihat di sini bahwa A adalah absolut dan 14 juga adalah absolut atau mutlak. Hasilnya adalah mulai dari kolom A, dan untuk mendapatkan hasil yang absolut kita tinggal bikin kayak gini dan enter. Dan kita geser ke bawah, ya muncul loh, sama ya, ini sama di atas. Nah, gimana kalau kita geser ke samping, apakah nilai perkaliannya mutlak dari kolom atau bukan? Dan kita coba geser, ya beda ya dari atas dan bawahnya. Nah, untuk mengeceknya kita bisa klik sini, lalu klik F2, dan ya muncul bahwa hasil ini adalah hasil dari perkalian kolom D dan kolom A. Itu juga di sini F2, ya sini juga F2, ya. Dan ya begitu teman-teman. Ini ya meskipun ya menurut kita mudah, tapi
kadang kita lupa gitu pakai fitur-fitur kayak gini, karena ini sangat berguna ketika kita lagi ngitung. Contohnya kita mau ngitung ini kali ini, dan gimana kalau kita melihat hasil kelipatan dari perkaliannya. Nah, jadi kayak gini teman-teman. Dan ini sangat akan berguna gitu untuk kita yang akan masuk dunia pekerjaan. Dan oke. Dan kita akan ke materi terakhir. Sini kita akan kasih data. Oke. Kita akan lihat 7. Oke. Saya akan kalikan angka ini dengan urutan angka yang berkelipatan dari 3. Oke. Dan ya, untuk mengalikannya sama, kita klik ini, lalu kita bintang, lalu kita klik ini dan enter. Dan kalau kita geser lagi ke samping, maka hasilnya seperti ini. Nah, untuk mengetahui hasil di bawahnya ya, Oke, sorry. Kita klik lagi ya. Kemudian lagi. Oke. A2 kali A1, enter. Oke. Nah, gimana sih kalau hasil ini kita kasih ke bawah? Apakah absolut atau maksudnya apakah mutlak hasil dari perkalian atau enggak? Dan kita klik F2 dan ya, sini kita melihat bahwa hasil ini bukan mutlak dari perkalian antara B6 dengan B7 dengan B1 gitu. Tapi hasil perkalian dari B7 ke B6. Nah, untuk mutlaknya sama seperti tadi. Kita salin dulu. Untuk mengetahui bahwa ini mutlak dari perkalian baris 1. Oke. Nah. Sorry. Oke. Ctrl C. Oke. 3 6, lalu kita geser lagi ke sini. Oke. Nah, untuk mengetahui bahwa ini mutlak dari perkalian baris 1, sama seperti tadi, kita kalikan ini sini dan kita klik F4. Kita hapus garis ini dan kita enter. Lalu kita tebarkan ke bawah dan lihat perbedaannya. Coba kita klik sini, kita klik F2. F2. Halo.
Bentar. Oke, tadi kan ini. Oh iya ya. Oke, sorry. Kita ulang lagi. Oke, aduh. Bentar, lalu kita klik F4. Lalu enter, kita jabarkan ke bawah. Oh sorry, apakah masih? Oh ya, oke. Oke, ini ada yang salah. Oke. Oh, pantesan aja. Karena kita ada di sini. Kita ngikutin ini soalnya. Oke, kita coba pindah ke yang satu. Ya, ya, nah muncul tuh. Ternyata hasilnya gini. Oke, kita coba buka dulu. Coba hapus dulu. Oke, nah kita isi kembali. Oke. Oh, sorry. Di sini belum dihapus. Oke. Sama dengan lalu kita klik ini. Lalu klik save bintang, lalu oke. Nah, kita klik F4 untuk dapat ininya, bahwa hasil ini absolut atau mutlak dari hasil perkalian dari garis 1 rendahannya F2. Kok masih enggak ya? Oke. Coba F2. Oke. Bentar. Oke. Ternyata kita ini salah rumus, teman. Oke. Nah, kita harusnya hapus ini karena kan dia ke bawah. Dan kita enter. Lalu coba deh kita kasih di sini. Tuh. Nah. Oke, coba F2. Oke. Akhirnya. Saya lama mikir, teman. Jadi tadi gimana ya? Oh, ternyata kita kebalik. Harusnya
A duluan baru dolarnya di tengah karena dia ke bawah gitu. Kalau cina dia dari samping, maka dolarnya dulu baru A, baru angkanya berapa gitu. Oke. Dan oke, ini materi terakhir dari saya. Semoga bermanfaat dan jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya udah bilang bahwa kita saling belajar. Dan ya, semoga ini teman-teman bisa menambah pengetahuan teman-teman semua. Oke, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.